Aku adalah seorang pemuda Persia, tepatnya di kota Isfahan. Di sana ada sebuah desa kecil bernama Jayan. Disitulah aku bersama keluargaku bermukim. Ayahku kebetulan seorang kepala desa. Keluarga kami dapat dikatakan sebagai keluarga terhormat dan terkaya di desa ini. Dan aku adalah seorang yang paling disayangi oleh ayahku. Hingga tiba suatu ketika, kecintaan ayahku memperlakukan aku seperti layaknya seorang gadis perawan. Ia meminggitku, demikianlah aku tumbuh. Usia ketika itu adalah tempat orang untuk mengetahui segala sesuatu tentang agama Majusi. Maka tidaklah mengherankan aku tumbuh menjadi orang yang begitu taat pada ajaran Majusi. Bahkan aku diangkat menjadi juru kunci tempat api yang kami sembah. Aku diharuskan menjaganya agar tetap menyala sepanjang hari. Begitulah hari-hariku berlalu. Aku hampir tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi di luar sana. Pada suatu ketika, ayahku harus pergi keluar desa untuk memenuhi suatu urusan. Namun, karena ada urusan lain yang lebih penting di desa, maka dengan terpaksa ia memintaku untuk menyelesaikan urusan di luar desa itu. Itulah untuk pertama kalinya aku keluar rumah. Itulah pertama kalinya aku pergi jauh meninggalkan desaku. Dapat dibayangkan betapa hatiku melonjak-lonjak. Aku takjub sepanjang jalan, semua begitu baru hingga di sebuah jalan, aku mendengar suara-suara yang menarik hatiku. Aku mencarinya. Suara itu ternyata berasal dari sebuah gereja. Itu suara orang-orang Nasrani sedang beribadah. Sungguh-sungguh menarik perhatianku. Aku tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang ini semua. Maka ketika aku mendengar suara itu, aku berusaha untuk masuk ke dalam gereja itu. Aku melihat cara mereka beribadah. Begitu mengagumkan, aku jatuh cinta pada agama yang baru ku kenal beberapa saat yang lalu ini. Sungguh, agama ini jauh lebih baik daripada agama kami saat ini, bisikku dalam hati. Dengan sabar, aku menanti hingga mereka selesai. Aku tidak memenuhi permintaan ayahku. Di mana gerangan asal agama ini? Tanyaku pada seorang pendeta saat ia selesai dari beribadah mereka itu. Di negeri Syam, jawab pendeta itu. Malam tiba, aku pun beranjak pulang. Setibanya di rumah, ayahku menanyakan semua yang kulakukan hari itu. Semua yang kualami tidak satu pun kusembunyikan darinya. Kuceritakan padanya dengan terus terang. Ayahku sungguh-sungguh terpukul. Wahai anakku, agama yang kau sebut itu sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Agama nenek moyang kita lah yang terbaik, ujarnya padaku. Tetapi karena aku bersikeras, maka mulai malam itu ia meminggitku dan mengikat kedua kakiku. Begitulah hari-hari berlalu. Namun aku tak dapat menahan gejolak hatiku untuk memeluk agama itu. Dengan caraku sendiri, aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani itu. Bila kalian kedatangan rombongan yang akan bepergian menuju negeri Sam, tolong sampaikanlah padaku. Demikianlah pesanku pada mereka. Malam-malam terasa begitu panjang. Entah mengapa kedatangan rombongan itu terasa begitu lama bagiku. Tetapi mereka akhirnya tiba juga. Maka ketika mereka menyampaikan kabar gembira itu, aku pun berusaha melepaskan ikatan kakiku dan melarikan diri meninggalkan rumahku sendiri. Rumah tempat aku tumbuh besar menyimpan beribu kenangan yang tak mungkin terlupakan. Aku pun mengikuti perjalanan panjang ke negeri Syam. Begitu banyak hal baru yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Hingga akhirnya Syam nampak dari kejauhan. Aku sungguh ingin segera tiba di sana. Dan ketika akhirnya rombongan kami memasuki kota itu, hanya satu pertanyaan yang segera keluar dari lisanku. Siapakah orang terbaik yang paling mengetahui tentang agama Nasrani ini? Silahkan Tuan menemui para uskup yang mengurus gereja-gereja, jawab seorang penduduk kota itu. Tidak lama kemudian aku menemukan seorang uskup di salah satu gereja di kota itu. Pada uskup yang kutemui itu, aku segera menyampaikan keinginanku. Aku telah meninggalkan keluarga dan kampung halamanku demi mempelajari agama Tuhan. Karena itu, bila Anda mengizinkan, aku ingin menyertai dan berkhidmat pada Tuhan agar aku dapat mempelajari semua tentang agama ini dan beribadah bersama Tuhan. Jelasku padanya. Uskup itu senang sekali mendengarnya. Maka sejak saat itu, aku pun tinggal bersamanya, berkhidmat dan menyelami semua ajaran baruku itu. Waktu merangkak begitu saja, tapi ia selalu membuktikan apa saja, termasuk membuktikan kepadaku bahwa uskup yang kukagumi itu ternyata seorang penjahat. Dengan jubah uskupnya, ia mendorong jemaatnya untuk menyisihkan harta mereka demi agama.
Lalu setelah itu, harta sedekah itu menjadi harta simpanannya. Aku sungguh-sungguh marah dan benci padanya. Tapi kemarahan itu kupendam. Semua pengikutnya sedih dan berduka. Namun aku menyingkap yang sesungguhnya kepada mereka. Orang ini telah menipu kalian. Harta yang kalian sedekahkan sebenarnya ia simpan untuk dirinya sendiri, kataku. Bagaimana kau tahu hal itu? Tanya mereka terkejut. Kemarilah kalian semua, aku akan tunjukkan pada kalian di mana ia menyimpan semua harta itu, ajakku kepada mereka. Di tempat persembunyian harta itulah kemarahan mereka meledak tiada terkira. Sebegitu marahnya mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menguburkan uskup itu. Kita salib saja dia, lalu lempari tubuhnya dengan batu, teriak mereka. Begitulah nasib dari uskup yang culas itu. Tidak lama kemudian diangkatlah seorang uskup baru sebagai penggantinya. Uskup baru ini sungguh berbeda dengan pendahulunya. Ia sangat zuhud, ibadahnya tak pernah berhenti siang dan malam. Ia sungguh-sungguh sangat baik, hingga aku tidak punya pilihan lain kecuali mencintainya. Aku pun menyertainya selama beberapa tahun, sampai akhirnya kematian menjemputnya. Dan di ujung kehidupannya itu, sebuah pertanyaan kutanyakan kepadanya. Wahai Tuan, bila engkau telah tiada, kepada siapakah aku harus pergi berguru? Aku mohon, berikanlah kepadaku sebuah petunjuk. Anakku, temuilah seorang pendeta yang tinggal di kota Mosul. Pergilah menemuinya. Dan akhirnya, kematiannya datang menjemput. Petualanganku terus saja berlanjut. Aku pun segera mencari orang yang disebutkannya itu. Kudatangi kota Mosul. Dan setelah aku mengaduk-aduk isinya, akhirnya aku berjumpa dengan guru baruku. Padanya aku sampaikan bagaimana mendiang uskup itu berpesan agar aku menemuinya. Jika demikian, tinggallah bersamaku, ujarnya padaku. Aku pun menyertainya selama beberapa waktu. Ia sungguh-sungguh menyerupai mendiang uskup yang zuhud itu. Namun tidak lama setelah itu, kematian telah berada di sisinya. Dan di akhir hayatnya, seperti yang kulakukan, aku minta petunjuk kepada siapa kelak aku harus berguru. Pergilah ke Nasibain. Di sana, engkau akan menemui seorang yang seagama denganku. Begitulah pesannya. Demikianlah perjalananku bersama agama Nasrani ini. Setiap kali guruku meninggal, aku pun berpindah kepada uskup yang lain. Hingga akhirnya, aku berguru kepada seorang uskup di kota Amuriyah. Namun saat guruku yang satu ini menghadapi kematian, ia meninggalkan pesan yang tidak seperti ditinggalkan oleh guru-guruku yang sebelumnya. Wahai anakku, sungguh aku tidak lagi mengetahui apakah masih ada orang yang berpegang kepada agama yang selama ini kita pegang teguh. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa saat ini sudah semakin dekat dengan kedatangan seorang nabi di tanah Arab. Nabi ini akan diutus membawa agama Ibrahim. Kelak, ia akan meninggalkan kampung halamannya menuju sebuah tempat yang memiliki banyak pohon kurma. Tempat itu terletak di antara dua buah gunung. Kelak bila engkau berjumpa dengannya, tanda-tanda kenabiannya begitu jelas. Ia hanya mau memakan hadiah, namun tidak mau memakan sedekah. Lalu di punggungnya terdapat sebuah tanda kenabian. Bila engkau sanggup mendatangi negeri itu, maka lakukanlah. Ia pun meninggal dengan meninggalkan pesan itu. Pesan ini sungguh aneh, pikirku. Tapi aku bertekad untuk mengikutinya. Perjalananku sudah sedemikian jauh mencari kebenaran. Dan ini akan terus berlangsung hingga ajal menjemputku. Hingga suatu hari, sebuah rombongan dagang dari negeri Arab tiba di kota Amuriyah. Segera saja kutemui mereka. Pada mereka aku sampaikan, bila kalian bersedia membawaku ke tanah Arab, aku akan membayar kalian dengan semua kerbau dan kambing yang kumiliki. Mereka setuju. Jadilah aku ikut dengan rombongan mereka. Namun takdir Tuhan jualah yang berlaku. Di tengah perjalanan, sebuah lembah yang sepi, mereka mengkhianatiku. Mereka menjualku sebagai seorang budak kepada seorang Yahudi. Pria itu kemudian membawaku. Suatu ketika, tuanku berjumpa dengan pamannya. Pamannya pun membeliku darinya. Tuanku yang baru ini membawaku ke sebuah kota. Di kota itu sungguh baru bagiku. Namanya Yastrib. Di kota ini, kusaksikan pohon-pohon kurma bertebaran di berbagai sudutnya. Aku teringat pesan terakhir guruku. Kota ini sungguh-sungguh sama dengan kota yang diceritakannya kepadaku. Mungkinkah ini kota
yang akan muncul nabi yang ia sebut-sebut akan membawa ajaran agama Ibrahim. Hari-hariku kini disibukkan dengan berkhidmat melayani Tuanku. Aku hampir-hampir tidak lagi berpikir tentang apapun. Hingga suatu ketika, sayup-sayup dari sela-sela pohon kurma, aku dengar salah satu kerabat Tuanku datang dengan sumpah serapahnya. Celakalah orang-orang Aus dan Khazraj itu. Coba pikirkan, mereka sekarang ini sedang berkumpul di Kuba. Katanya menunggu kedatangan seorang pria dari Mekah yang mengaku sebagai nabi. Demikian kata-katanya keluar. Tubuhku gemetar. Sungguh, aku belum pernah segemetar ini. Hampir saja tubuhku terjerembab. Untunglah aku segera dapat menguasainya. Dengan cepat, aku turun dari pohon kurma yang sedang kupanjat itu. Dan tanpa berpikir panjang, aku segera mendekati kerabat tuanku yang membawa berita itu. Bisakah Tuan mengulangi berita yang baru saja Tuan sampaikan itu? Pintaku kepadanya. Namun tuanku segera saja melayangkan tinjunya ke mukaku. Ada urusan apa engkau dengan masalah ini? Sana, pergilah bekerja kembali. Ujarnya kasar, penuh amarah. Tapi tekadku tidak akan padam. Hanya dengan sebuah pukulan dan hardikan kasar. Ini adalah cita-cita yang sudah membalut seluruh tulang dan daging dalam tubuhku. Aku bahkan rela menjadi seorang budak pesuruh demi melihat dan menjumpai sang nabi itu. Ayahku, bahkan semua kerabatku entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Bukankah semuanya telah kukorbankan demi mencari kebahagiaan puncak itu? Maka saat malam sudah merangkak memeluk bumi dengan kegulitaannya, aku segera mencari pria yang mengaku sebagai nabi itu. Sengaja aku bawa serta sebagian kurma yang telah kupetik tadi siang, sebab ini menjadi ujian pertamaku untuk membuktikan kebenaran pria itu. Dan akhirnya, aku berjumpa dengannya. Kudengar bahwa Tuan adalah orang yang sangat saleh. Kudengar pula bahwa orang-orang yang menyertai Tuan adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Sengaja kubawakan serta kurma ini untuk kalian. Aku ingin menyedekahkannya, karena aku pikir kalian membutuhkannya. Aku menunggu. Ia mempersilahkan pengikutnya untuk makan, namun ia sendiri sama sekali tidak menyentuh kurma-kurma itu. Ya, aku sudah membuktikan tanda kenabiannya yang pertama. Ia tidak mau menerima sedekah. Aku pun pulang kembali. Kukumpulkan kurma sebanyak yang kubisa, lalu ketika ku dengar pria itu akan beranjak meninggalkan Kuba menuju Madinah, aku segera menemuinya. Kudengar Tuan tidak mau memakan sedekah, maka aku sengaja membawakan kurma ini sebagai hadiah untuk Anda. Kuharap Tuan sudi memakannya. Pintaku kepadanya. Ia segera memanggil sahabat-sahabatnya. Mereka berkumpul menyantap kurma pemberianku, termasuk pria soleh itu. Ini adalah tanda yang kedua. Ternyata ia benar-benar memakan hadiah yang diperuntukkan untuknya. Tinggallah aku berpikir bagaimana cara membuktikan tanda yang ketiga. Tanda kenabian di punggung belakangnya. Hingga akhirnya di suatu malam ketika ia berada di Baki, kulihat ia ada di sana. Aku mengikutinya dan dia mengetahuinya. Entah mengapa, ia pun tahu bahwa aku sengaja ingin mencari tanda kenabian di punggungnya. Maka begitulah cara Allah menuntunku kepada hidayahnya. Pria bernama Muhammad itu menyingkapkan kain yang menutupi punggungnya. Dan aku sungguh-sungguh melihat tanda kenabian itu. Tepat di sana, aku tidak bisa menahan jiwaku lagi. Aku segera memeluknya, dan aku menangis dalam memeluknya. Pencarianku tumpas di sini. Akhirnya aku temukan engkau, wahai Nabi. Perjalananku sungguh panjang mencarimu, dan sejak hari ini, aku akan menyertaimu hingga aku menghadap Allah. Ujarku, penuh bahagia kepadanya. Hari itu, perjalananku berakhir dalam kebahagiaan. Bila Anda bertanya tentang siapa aku, maka akulah Salman Al-Farisi. Salman, si putra Persia.